itu sudah terjadi, maka tolong jaga 2 amalan saja. Saya mohon jaga baik-baik, karena sekarang eranya sudah berubah. Saya ulangi ya, eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Nah, ketika sudah tercipta kondisi itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Karena ciri pertama ketika Allah mencintai seorang hamba, surah kedua ayatnya 222 di ujungnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senang taubat dan senang menjaga diri dari maksiat. Maka kalau Anda tanya amalannya apa, singkat saja, rajin istighfar. Sudah? Rajin apa? Istighfar dan menghindarkan diri dari maksiat. Itu jawaban Quran langsung supaya mendapatkan cinta Allah. Kalau mau latihan istighfar yang enak, lakukan sebelum subuh. 5-10 menit sebelum subuh. Itu ada di Al-Quran surah ke-15 ayat 18. Ada orang-orang yang rutin istighfar sebelum subuh tiba. Nama waktunya sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Latihan istighfar, istighfar sampai cirinya begini, Cirinya istighfar itu bisa refleks keluar di lisan kita dalam setiap keadaan. Nanti tiba-tiba mau minum bisa istighfar, mau makan bisa istighfar. Kalau sudah lekat dengan itu, tanpa terasa akan ada penjagaan Allah kepada kita dari perbuatan maksiat. Mata nggak mau lihat kecuali yang baik, lisan nggak mau bicara kecuali yang baik, kaki nggak mau diajak jalan kecuali pada tempat yang baik. Nah, ketika sudah tercipta kondisi itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Karena ciri pertama ketika Allah mencintai seorang hamba adalah menutup semua dosanya dan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta, bukan pada kedudukan. Jadi kalau ibu misalnya semakin kaya, suami semakin tinggi kedudukan, jangan disimpulkan bahwa itu tanda cinta Allah, jangan. Ya, kalau dalam saat yang sama belum mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tanda cinta yang Allah berikan yang pertama pada seorang hamba adalah menghapuskan dosanya dan menjaga hamba itu dari perbuatan maksiat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai seorang hamba. Kapan dicintai itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika Allah mengampuni seluruh dosanya dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka yang lakukan istighfar. Sampai merasakan kenikmatan istighfar itu. Saya berikan rahasia yang ketiga ya, dan ini mungkin yang terakhir rahasianya. Bu, kalau istighfar sudah rutin dan rutin dilakukan dalam diri, maka yang paling dahsyat itu bahkan bisa menghadirkan nikmat Allah sebelum kita menjalani kebutuhan. Bahasa gampangnya begini, bahkan perkara rezeki pun sebelum butuh Allah sudah siapkan. Sampai ke titik itu. Ya, sampai ke titik itu. Makanya dulu banyak orang-orang yang kalau ingin menarik perhatian Allah, dia banyak istighfar. Atau punya hajat itu, ya sesuatu yang bahkan penting, itu istighfar. Saya pernah cerita nggak di sini kisah tukang roti dengan Imam Ahmad itu? Pernah nggak? Kan? Ada seorang tukang roti itu rajin istighfar. Istighfar. Satu kali Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen jalan. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis, jalan, lalu jalan jauh. Singkatnya beliau merasa lelah, istirahat di masjid, istirahat tiduran gitu. Itu oleh marbot masjid diusir supaya keluar dari sini katanya ya. Padahal itu imam besar, karena belum tahu ini siapa, imam besar viral, diusir keluar. Istirahatlah di luar masjid, di pelataran. Itu sampai di luar pun diusir juga. Kata Imam Ahmad, saya istirahat sebentar. Enggak, Anda keluar. Ya, orang Arab itu kalau ngusir, pertama idhab, pergi. Kedua barwah, luar. Ketiga rawah. Rawah itu maksudnya sudah jengkel. Kalau sudah jengkel, rawah, keluar dengan roh-rohnya sekalian. Rawah katanya. Itu Imam Ahmad keluar. Begitu keluar, lalu kemudian lewatlah tukang roti tadi.
Ya, dia sedang membuat adonan. Karena melihat seseorang itu sedang lelah, capek, dipanggil, "Syekh, kesini aja istirahat," katanya. Ya. Lalu ketika istirahat, Imam Ahmad melihat setiap dia bikin adonan, dia istighfar. Dia istighfar, dia istighfar. Ditanyalah kemudian oleh Imam Ahmad, "Ma faidatu istighfarika laka?" Tuan katanya, apa manfaat istighfar ini kepada pekerjaan Anda? Karena saya lihat setiap mau bikin adonan, istighfar. Selesai, istighfar. Bikin lagi, istighfar. Imam Ahmad bukan tidak tahu manfaatnya, tapi ingin memastikan apakah keberkahan istighfar itu hadir pada tukang roti ini atau tidak. Maka apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wallahi, ini kisah nyata. Demi Allah, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah saya baca istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu yang belum terkabul sampai saat ini. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah dengan istighfar saya, ya Allah, mohon pertemukan saya dengan Ahmad bin Hambal sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Maka kata Imam Ahmad, astagfirullah, katanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi karena istighfar ini saya diperjalankan, saya dikeluarkan dari rumah Allah di masjid, bahkan saya dikeluarkan dari halaman masjid hanya karena istighfar Anda untuk bertemu dengan Anda. Sayalah Ahmad bin Hambal. Ya, Ibu jangan lakukan itu pada saya ya. Saudari kita yang akan masuk Islam hari ini, dari Bandung, usianya 29 tahun, kemudian namanya Mbak Juarsi Agustina ya. Baik, mau dibimbing sekarang? Dikasih mic-nya saja. Baik. Ya, mic-nya saja. Nggak usah, mic-nya saja, diikuti aja. Nggak usah lihat saya, bukan saya yang masuk Islam, saya cuma mau bimbing. Nggak usah. Ya. Bapak yang masuk Islam? Bukan. Sudah? Maaf saya sapa sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, mohon izin ya. Saya coba sampaikan dulu kepada teman-teman yang ada di sini. Namanya Mbak Juarsi Agustina ya? Iya, betul Ustadz. Atau Ibu Juarsi Agustina. Baik, saya langsung tanya saja. Mohon izin saya harus pastikan 3 hal untuk pembelajaran dan untuk memastikan para ibu jamaah sekalian dan teman-teman, bila ada seseorang yang masuk Islam, di dalam Quran itu dipastikan 3 adabnya. Yang pertama, harus dipastikan tidak boleh ada paksaan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan bagi siapapun untuk bisa masuk atau mengikuti ajaran Islam. Din di situ yang dimaksud Islam. Quran surah 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Karena itu mesti dipastikan supaya tidak ada fitnah di kemudian hari dan supaya ada ketulusan serta keikhlasan dalam berislam. Saya izin bertanya dulu. Saya panggilnya apa ini? Ibu Juarsi atau Agustina? Tina aja nggak apa-apa. Baik, Tina. Kalau Agus kan tidak mungkin ya. Ini Agustina kan panggilannya Tina. Baik. Baik, Mbak Tina, ini izin saya bertanya, ada yang memaksa untuk masuk Islam? Tidak Ustadz. Yakin? Yakin insya Allah. Baik. Ada yang menjanjikan sesuatu? Tidak ada? Kalau masuk Islam akan dikasih ini itu tidak ada? Tidak ada Ustadz. Yakin? Yakin Ustadz. Itu mas-mas di belakang nggak ngasih janji sesuatu? Tidak ya? Tidak Ustadz. Baik. Mohon disaksikan ya, sehingga ke depan kita bisa mengetahui bahwa insya Allah beliau tulus untuk berislam. Ini alasan masuk Islamnya di sini banyak hal yang merubah hidup ya, yakin kepada Allah, betul ya? Betul Ustadz. Baik, yang kedua, sudah tahu kalau masuk Islam itu ada sholat? Iya Ustadz. 5 kali loh Mbak. Iya. Subuh jam 4 loh. Iya. Yakin? Yakin Ustadz. Coba dipikir-pikir dulu.
Kalau masuk Islam itu kalau sudah syahadat wajib sholat. Jadi wajib itu harus dikerjakan. Ya, Yakin? yakin Ustaz. Baik. Subuh jam 4 nanti sebentar lagi zuhur 4 rakaat, Mbak. Ya Ustaz. Sudah tahu ya? Ya. Taraweh nanti Ramadan banyak lagi sholatnya. Yakin ya? Yakin Ustaz. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Yang ketiga, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih Ustaz. Masih, baik. Agamanya apa? Katolik Ustaz. Katolik. Kalau Mbak Tina apa? Agamanya apa? Sebelumnya Katolik Ustaz. Katolik, baik. Yang ketiga, ini ada di Quran, surah yang ke-31, di ayat ke-14 sampai 15. Kalaupun sudah masuk Islam, orang tuanya berbeda keyakinan, tidak boleh memutus kebaikan selama berkehidupan. Jadi jangan berarti kalau sudah masuk Islam putus hubungan. Ya, Ya, yang Allah sampaikan tetap berbuat baik, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau dipaksa balik lagi, boleh menolak tapi dengan cara yang lembut yang tidak menyakiti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi harus konsisten tetap berbuat baik pada keduanya. Jadi kalau ada kelebihan rezeki tetap dikirimkan. Kalau sakit tengok, ya. Siap? Iya Ustaz. Baik, 3 itu saja. Saya nanti bacakan, jangan cepat-cepat walaupun mungkin sudah hafal. Biarkan saya bacakan, nanti kalau saya berhenti silakan diikuti. Siap ya? Insya Allah siap Ustaz. Baik. Mohon yang lain bisa disimak dan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minha islama ya arhamar rahimin wa taqabbal minha syahadataha ya rabbal alamin wa ihfazha fid dunya wal akhirah wa barik laha wa barakta ibadakal mukhlasin minal mu'minin wal mu'minat wa alhiqha wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wahdi ahdaha ya Allah ummaha wa abaha ila al-islam kama hadaitaha ya arhamar rahimin lil islam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Mbak Tina. Agamanya apa sekarang? Agamanya Tinanya banyak sekali. Mbak Tina agamanya apa? Islam Ustaz. Alhamdulillah. Mohon maaf saya tidak hadirkan tadi supaya syahadatnya bisa lebih khusyuk, bisa lebih baik. Kalau ingin keluar silakan bisa melihat saudari-saudarinya ada di depan. Ibu sekalian yang ada di sini, nah ini kok jadi ini ya, Mas? Bukan yang ini ya, itu Tono. Nah ini saudarinya, ibu sekalian. Alhamdulillah, saya mohon kepada teman-teman di SAP Muslimah, pengajian lain, semuanya yang hadir. Alhamdulillah, ibu punya saudari baru. Silahkan nanti dibantu, dijadikan teman, sholatnya diajari sama-sama. Dan yang sudah Islam semua mesti lebih bersaudara dibandingkan dengan apa yang sekarang sudah terjadi. Saya kira ini untuk diperkenalkan saja. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Semoga Allah muliakan dan semoga Allah berkahi kita semua. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Bapak untuk menyapa yang di luar karena ada juga tadi bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Itu yang bisa disampaikan. Sebelum saya akhiri,
Supaya saya tidak salah, ini ada yang menuliskan cukup panjang 5 poin. Saya izin untuk membawa ini, nanti di jeda-jeda yang senggang, saya coba bikin video untuk menjawab satu-satu, dan mungkin banyak pertanyaan juga yang tadi ingin disampaikan. Saya minta maaf kalau satu pertanyaan itu dijawab agak panjang, mudah untuk memberikan poin-poin, tapi memang karakter kami ingin selalu mendalami sesuatu yang disampaikan, sehingga bisa terurai dengan lebih baik lagi. Para ibu sekalian dan jamaah sekalian, saya mau katakan satu hal yang sangat penting. Saya mohon jaga baik-baik, karena sekarang eranya sudah berubah. Saya ulangi ya, eranya sudah berubah. Dengarkan satu hadis ini yang Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Akan datang satu masa. Saya ulangi, sayati alaikum zamanun, akan datang satu masa. Cirinya, taqarrabuz zaman. Waktunya akan terasa begitu cepat. Kayaknya baru sebulan padahal sudah setahun. Redaksi nabinya begini bahasa Indonesianya. Setahun akan terasa seperti sebulan. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, sudah datang belum? Nah, tanda yang kedua, taqarrubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Yang dulu berangkat itu pakai angkot, pakai ojek, sekarang klik di handphone sudah datang. Sudah kejadian belum? Nah, saat itu terjadi, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Hati-hati kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Tipu menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoaxnya makin banyak, fitnahnya makin banyak. Dan itu merata. Bisa di rumah tangga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan, bisa di kehidupan dunia secara global. Kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua amalan saja. Saya ulangi ya, jaga dua amalan saja. Satu, mohon jaga jangan tinggal sholat. Itu pesan saya. Tolong jaga jangan tinggal sholat. Itu satu. Yang kedua, mohon upayakan, saya ulangi, mohon upayakan selalu ingat zikir untuk wafat. Ya, jadi setiap ketemu maksiat, rasakan bagaimana kalau Allah wafatkan saya ketika melakukan itu dan seterusnya. Itu akan menjaga kita dalam keadaan yang baik. Setiap meninggalkan perbuatan itu, maka terjadilah perbuatan meninggalkan maksiat, pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Jadi kalau ada orang mengajak misalnya, maaf sekali lagi Ibu, dengan tayangan-tayangan, dengan tontonan yang gak bagus, dihindari itu pahalanya bisa lebih besar dibandingkan dengan misalnya membaca Al-Quran. Ini komparasi. Karena era untuk meninggalkan itu lebih banyak sekali dibandingkan dengan sekedar mengerjakan kebaikan. Maka sekali lagi, tolong jangan tinggalkan sholat, itu satu. Yang kedua, selalu ingat zikir akan wafat ketika berhadapan dengan perbuatan maksiat. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan dalam keadaan yang baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mohon jadikan siapapun yang datang ke tempat ini dan dia memiliki dosa, Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui di antara wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan dalam ta'lim ini, boleh jadi ada yang datang membawa kesulitan. Maka mohon dengan keikhlasannya ya Arhamar Rahim untuk mendekatimu pada siang hari ini, ringankan dan hilangkan seluruh beban kehidupannya. Allahumma qaribna ilaika ya Allah. Ya Allah, mohon dekatkan kami kepadamu dengan banyak menunaikan amal soleh selama hidup kami. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, bentangkan lembaran baru kehidupan bagi kami untuk dapat kami titi dengan amal soleh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan bila pun kami wafat di hari ini, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin. Zid quwwatal mujahidin fi sabilika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
kami bermohon kepadamu, anugerahkan pertolongan sempurna kepada saudara-saudari kami di Palestina. Berikan kekuatan ya Allah, berikan tambahan kemampuan kepada para pejuang-pejuang di Palestina. Wa harril masjidil aqsa warzuqnal fursata linasalli fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kuasa-Mu mohon bebaskan Masjidil Aqsa dan berikan kami kemampuan untuk dapat salat di dalamnya ya Rabbal Alamin. Allahumma asbir ahadihim ya Allah ya Rabbal Alamin waj'al amwatahum syuhada wa ahyahum ya arhamar rahim jahidina fi sabilika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu sabarkan para saudara-saudari kami, keluarga mereka di Gaza, dan berikan rahmat-Mu kepada siapapun yang wafat sebagai syuhada dan yang hidup sebagai pejuang di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina wa jannib 'anna al-bala waghfir biladana Indonesia ya Allah fi sa'iriha wa manatiqiha ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkan kami dari ujian-ujian yang menjauhkan kami dari-Mu ya Rabbal Alamin, dan mohon berikan penjagaan kepada negeri kami Indonesia tercinta. Makmurkan negeri ini ya Allah, hempaskan seluruh persoalan yang terdapat di negeri ini ya Allah. Berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak, dan jaga para ulama kami agar ikhlas berdakwah dan membimbing masyarakat untuk mendekat kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma alif man hadara fi hadzal majlis ya rabbal alamin ukhuwatan tayyibatan tarbaha. Ya Allah, mohon satukan dan ikat ukhuwah siapapun yang hadir di majlis ini untuk menjadikan mereka bersatu dalam persaudaraan yang Kau ridhai ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang mengikat kami dalam kebaikan dan mampu menaati Engkau ya Allah dalam kemuliaan. Dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan rasa cinta kebaikan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Like and subscribe.